Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang apa sih sebenarnya Kali Linux itu dan tahap-tahapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum menginstalnya. Oke. Yang pertama adalah pengenalan Linux bagi pemula dan wajib kalian ketahui sebelum menginstal OS Linux. Jadi nanti kita akan coba memilih OS apa yang tepat untuk kita gunakan. Karena distro Linux itu juga ada banyak, nanti yang saya sampaikan hanya ada 5. 5 yang kebanyakan dipakai. Ya, lanjut. Selanjutnya, oke. Sejarah singkat tentang Linux. Oke. Jadi sejarahnya adalah dimulai pada tahun 91, diciptakan oleh pria yang bernama Linus Torvalds. Oke. Diciptakan oleh seorang pria dari Finlandia, tepatnya saat dia masih menjadi mahasiswa. Ia mulai membagikan yang namanya source code kernel Linux-nya, tapi waktu itu namanya bukan Linux, masih Frix, via internet dengan ukuran disket. Jadi waktu itu masih menggunakan disket dan namanya adalah Frix. Dengan nama Frix, karena terdengar sangat jelek, seorang pria dari Universitas Helsinki mengubahnya dari Frix menjadi Linux tanpa ada persetujuan dari Linus Torvalds. Jadi nggak ada kesepakatan apapun, tiba-tiba dirubah saja. Yang berkarya ada Linus Torvalds, yang mengubah namanya menjadi Linux adalah Ari Lemke. Ari Lemke. Nih, kita lanjut. Pengertian tentang Linux. Ya, apa sih Linux itu sebenarnya? Linux adalah software atau operasi sistem dengan open source gratis. Ntar Linux adalah software operasi sistem open source gratis yang disebarkan di bawah lisensi GNU. GNU dan merupakan keturunan dari Unix. Jadi sebelum Linux itu ada yang namanya Unix dan hanya bisa dipakai oleh para programmer dan hacker. Jadi orang biasa nggak bisa pakai. Oke. Kelebihan dan kekurangan Linux. Dalam hal apapun pastinya ada yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Sama halnya juga dengan Linux. Jadi kita coba bahas yang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kelebihan Linux. Bersifat open source atau terbuka, gratis. Jadi sama sekali tidak ada biaya untuk menginstal Linux itu. Kalau Windows gimana? Windows itu ada biayanya. Biasanya di pojok kanan seperti sini itu ada, kalau Windows ada Activate Windows. Jadi minta untuk dibayar. Kalau Linux nggak ada. Di sebelah kanan sini kalau Windows pasti ada karena itu belum dibayar. Selanjutnya ada lebih mudah dioperasikan. Maksud dari lebih mudahnya bukan berarti kita dibandingkan dengan Windows. Jelas Linux lebih sulit kalau dibandingkan dengan Windows. Maksud lebih mudah dari dioperasikan ini adalah lebih mudah dioperasikan dari Unix, dari turunan-turunan sebelumnya. Ya, jadi sudah sangat simpel sekali, kita tinggal pakai dan belajar baru bisa menggunakan operasi sistem Linux. Lanjut. Oke. Hampir semua aplikasi di Windows bisa dijalankan di Linux ini. Jadi tidak semua, namun cara penginstalannya juga sangat berbeda. Kalau di Windows itu kita tinggal next next terus checklist checklist, oke, sampai finish. Namun jika di Linux itu agak berbeda. Nanti kita juga bisa pakai widget untuk mendownload lewat terminal dan juga untuk menginstal paket yang lainnya bisa menggunakan git clone. Oke, lanjut. Lebih unggul dalam bidang keamanan. Kalau dibandingkan dengan Windows, jelas Linux lebih unggul di bidang keamanannya. Karena apa? Karena multi user tadi. Oke, lanjut.
bisa dipakai di semua spesifikasi komputer minimum. Oke, jadi nggak perlu kalau di Windows yang Windows 10 mungkin harus core ini, core itu enggak. Untuk Linux bisa menggunakan yang apapun versinya dia bisa pakai. Bahkan untuk salah satu distro itu bisa digunakan di ponsel kita. Oke, lanjut. Jarang mengalami hang atau crash. Seperti di Windows, biasanya kalau di Windows kita sering menjumpai yang namanya crash. Seperti layar blank putih, hitam, blue screen, segala macam. Dan juga yang paling menjengkelkan adalah not responding. Untuk di Linux, selama saya pakai, alhamdulillah tidak pernah ada yang namanya hang atau crash. Oke. Lanjut, memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia. Nah ini, yang namanya komunitas yang setahu saya tentang operasi sistem itu cuma hanya ada di Linux. Mungkin yang di Solaris atau yang lainnya mungkin ada, tapi yang jelas setahu saya yang paling banyak itu adalah komunitas Linux. Yang paling utama adalah Ubuntu. Oke, lanjut. Terdapat banyak pilihan distro. Oke, jadi ini nanti kita bahas distro apa yang tepat untuk kita gunakan. Oke, kita akan bahas nanti setelah kekurangan. Oke, lanjut. Yang sekarang kita bahas adalah kekurangan dari Linux. Oke. Kekurangan dari Linux, yang pertama adalah belum banyak yang biasa mengoperasikan Linux. Jadi perlu belajar. Jadi misalkan dia bermutasi dari Windows, dia menggunakan Linux, dia harus belajar banyak sekali. Misalnya dari repository, terus directory, dan susunan directory yang itu juga membingungkan bagi pengguna Windows. Oke, sangat berbeda kan. Oke, kita lanjut. Kekurangan selanjutnya adalah dukungan dari hardware dari vendor tertentu yang tidak terlalu baik. Jadi sinis, mungkin iri atau gimana gitu ya. Oke, kita lanjut. Instalasi tidak semudah Windows. Di dalam Linux, oke, yang perlu kita cermati adalah kesabaran kita sendiri. Oke, yang dari awal instalasinya sampai penggunaannya nanti sering sekali kita mengalami masalah-masalah. Oke, kita lanjut. Aplikasi Linux belum semudah Windows. Oke, seampuh Windows. Oke. Jadi benar sekali, kalau di Windows kita tinggal klik 2 kali, terus kita operasikan seperti biasa. Mungkin ya masalahnya kalau ada not responding sesuai spesifikasinya kurang tinggi atau gimana, itu mungkin masalah sendiri. Tapi untuk aplikasinya sendiri, Linux itu masih kalah kalau dengan Windows. Jadi kita tidak bisa menggunakan, misalkan untuk ngeprint saja agak susah. Saya yakin bisa, cuma saja agak susah. Oke, lanjut. Nah, ini harus belajar dulu sebelum memakai Linux. Oke. Jadi sebelum menggunakan Linux, kita harus belajar banyak sekali dari proses instalasinya. Mungkin kita mengalami kegagalan tidak hanya 1 atau 2 kali, bahkan bisa lebih. Dan juga mengoperasikannya berbeda, terutama apalagi yang kali Linux. Ya. Lanjut. Struktur directory yang sudah saya bahas tadi, struktur directory dan hak aksesnya yang membingungkan bagi pengguna Windows. Oke. Kalau misalkan di Windows, kalian menggunakan root access atau administrator, menjadi admin, kita tinggal klik kanan pada aplikasinya, lalu run administrator, ya kan? Nah, kalau di Linux, kita harus mengetik dulu sudo sudo untuk menjalankan aplikasi tunggal. Oke. Terus susunannya juga untuk direktorinya juga membingungkan bagi pengguna Windows. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, oke, ini adalah distro-distro yang harus kita bahas, yang menurut saya perlu kita gunakan menjadi pilihan utama. Yang pertama adalah Linux Ubuntu. Oke, distro ini sangat populer, biasa digunakan oleh YouTuber atau mahasiswa di bidang informatika. Oke. Jadi misalnya kalian melihat cara atasi ini, cara atasi itu, cara perbaiki ini untuk Linux, paling banyak itu para YouTuber menggunakan distro Ubuntu. Ya. Ada Ubuntu Mint, ada Lubuntu, ada Xubuntu.
masih banyak. Yang jelas, kalau kalian menggunakan pemula, bisa juga menggunakan ini, bisa digunakan mahasiswa dari teknik informatika. Oke, Ubuntu dirancang lebih sempurna untuk memantapkan OS tersebut sebagai pengganti Windows. Jadi kalau kalian setelah menggunakan Windows, kalian ingin berpindah ke Ubuntu, jadi saya sarankan menggunakan yang pertama adalah Linux Ubuntu. Oke, karena Ubuntu adalah distro yang sangat mumpuni yang memungkinkan kamu multitasking ini dan menyelesaikan pekerjaan Anda dengan efisien. Oke, lanjut. Kenapa sih kita harus memilih Ubuntu? Gitu. Yang pertama adalah banyak software yang tersedia, mungkin dari Windows, bisa juga kita pasang di Linux. Ya tadi yang saya bilang caranya agak berbeda, yang jelas bisa berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Komunitas yang luas dan forum yang mendukung. Jadi untuk komunitas dan di forumnya itu yang paling banyak adalah orang membahas tentang Ubuntu. Kalau untuk Kali Linux sendiri saya kira jarang. Jarang kalau Tail atau yang lainnya. Lanjut. User friendly dan powerful. Oke, sangat bersahabat dan berkemampuan tinggi. Ya, lanjut. Mendukung banyak aplikasi populer. Yang ini seperti yang saya ceritakan tadi. Ubuntu dirancang untuk dipasang aplikasi dalam hal untuk bekerja. Jadi bisa yang sambil kerja pengen pakai Ubuntu Linux, ya pakailah Ubuntu ini. Oke, selanjutnya yang distro selanjutnya adalah Linux Mint. Ini yang untuk pemula, sangat pemula. Jadi saya sarankan juga pakai yang ini. Kalau nggak Ubuntu ya yang ini. Yang ini distro ini adalah penantang Ubuntu dalam hal popularitasnya. Linux Mint ini berusaha menyaingi dari pengguna Ubuntu. Maksudnya adalah popularitasnya karena memiliki kemampuan memberikan pengalaman yang tidak biasa. Oke, jadi apa ya? Istilahnya kalau misalnya dipakai kerja juga bisa dan yang paling penting paling cepat apa ya namanya? Hmm, istilahnya kayak pembaruan upgrade-nya. Upgrade-nya dia terus paling cepat apa pembaruannya mungkin ya apa. Oke, kita lanjut saja yang kenapa sih bisa dianggap cocok untuk pemula. Yang pertama adalah desktop Cinnamon yang sangat mudah digunakan. Oke, jadi desktopnya tidak terlalu rumit. Penggunaannya juga hampir sama seperti Windows. Mau apa letak Windowsnya, letak home-nya itu sama. Yang jelas dia sangat mudah. Kalau kalian baru dari Windows bisa pakai dulu yang Linux Mint Cinnamon. Oke. Komunitas besar dan suportif. Kalau menurut saya antara besar dan kecil masih kalah dengan Ubuntu, tapi yang jelas dia sangat suportif. Oke. Pengalaman pengguna out of the box. Oke, kita lanjut. Terdapat akses repositori perangkat lunak Ubuntu. Ini dia. Yang jelas dia hampir sama dengan Ubuntu untuk repositorinya dan cocok banget untuk yang pemula. Oke, lanjut. Oke, nah ini. Oke, lanjut. Distro Kali Linux ya dengan ratusan tools yang berguna untuk analisis serangan nirkabel, app web, eksploitasi forensik dan lain-lain. Tersedia juga untuk smartphone. Oke. Jadi untuk kalian yang ingin belajar hacking, teknik hacking, ethical hacking bisa menggunakan Kali Linux ini. Kebetulan yang saya pakai juga adalah Kali Linux. Kali Linux kita bisa belajar hacking, bisa belajar tentang keamanan. Yang jelas toolsnya itu semua hampir semua
adalah tools hacking. Ya. Model rilis bergulir reguler. Jadi setiap waktu saya download ini, masang ini adalah versinya Kali Linux 2021 installer. Yang sekarang kalau nggak salah sudah muncul yang 22 apa 20.1 A sampai yang B sudah muncul dua mungkin ya. Oke, lanjut. Banyak ethical hacking yang diuji coba. Bukan diuji coba, maksudnya dalam tahap uji coba, tapi sudah bisa digunakan dan bisa langsung kita praktekkan. Oke. Jadi kenapa Linux ini diciptakan oleh yang tadi yang namanya Linus Torvald tadi, fungsinya adalah untuk mempermudah orang awam, orang biasa seperti saya dan kalian untuk bisa mengoperasikan tools-tools itu sesuai dengan perintahnya. Oke, lanjut. Basis solid Debian. Oke, kalau untuk Kali Linux basis solidnya dia menggunakan Debian. Kalau yang Ubuntu mungkin yang seri yang apa gitu, dia menggunakan Fedora. Oke. Sumber belajar yang luas. Mungkin kalau masalah forum dia masih kalah dengan Ubuntu yang tadi, tapi yang jelas dia banyak penggunanya juga. Banyak penggunanya yang istilahnya pengen jadi hacker lah. Paling-paling hacker uh, hack WhatsApp pacar, terus password WiFi gitu-gitu aja. Oke, lanjut. Linux Ubermix. Oke. Jadi teknologi open source itu sangat penting, semakin lama semakin penting karena meningkatnya permintaan dari industri. Maka dari itu Linux merilis Ubermix digunakan cocok untuk anak-anak. Nah, misalkan kalian orang tua pengen anaknya menjadi seorang programmer, menjadi uh, pengaman security, pengen jadi polisi tapi kurang tinggi, anaknya bisa dilatih dengan Ubermix ini. Dan kenapa saya sebut ini cocok untuk anak-anak dan memang disetting untuk anak-anak? Yang pertama adalah menyimpan perangkat lunak dan data dalam berbagai partisi untuk keamanan. Jadi misalkan salah tempat, salah apa gitu, anak-anak biasanya kan. Nah, itu jadi tidak menjadi masalah yang parah, bisa dikembalikan lagi. Oke, yang kedua adalah instalasi cepat dan pemulihan. Jadi misalkan ada kerusakan di repositori gitu. Dan cara memperbaikinya itu sangat mudah. Berbeda sekali, mungkin sudah disetting demikian. Kalau mungkin Kali Linux bisa agak rumit ya. Kali Linux atau Ubuntu mungkin agak rumit karena agar penggunanya itu belajar bagaimana cara memperbaikinya. Oke, lanjut. Distro yang kuat untuk anak-anak. Oke, yang jelas dia bukan kuat tahan banting. Kalau laptopnya ditahan banting, pasti tetap hancur. Lanjut. Oke, yang terakhir adalah Linux Tail. Oke, jadi kalian yang pengen paham apa itu Linux Tail, distro Linux untuk privacy dan anonimitas, yaitu adalah Tail. Oke, misalkan kalian pengen masuk ke deep web atau apa segala macam untuk keamanan, jadi saya sarankan menggunakan Linux Tail. Ini hanya untuk keamanan tingkat tinggi. Jika Anda ingin menggunakan komputer Anda secara aman dan privacy yang terjaga ketika berselancar atau terhubung ke internet, maka bisa tanpa jejak, maka ada distro terbaik untuk hal tersebut adalah Tail. Karena apa? Yang pertama adalah memaksa setiap koneksi melalui jaringan Tor. Oke, misalkan kalian masuk ke deep web gitu ya. Deep web adalah apa ya, situs yang paling berbahaya. Kalau mungkin dark web, deep web terus dark web yang paling bawah sendiri. Itu yang paling berbahaya. Jadi kalian bisa menggunakan Tor dengan Linux Tail ini
agar lebih aman karena di situ adalah sarangnya hacker ya yang bisa mencuri identitas kalian, mencuri segala macam kalian. Jadi saya sarankan menggunakan tail demi keamanan. Yang kedua adalah menyimpan segala sesuatu dalam RAM benar-benar tanpa jejak. Selanjutnya adalah juga cocok untuk pengguna umum. Oke, jadi orang biasa bisa menggunakan ini tanpa ada kesulitan. Oke, yang selanjutnya adalah built-in suite enkripsi. Oke, jadi membangun apa namanya kunci yang sangat baik. Oke, oke. Jadi silakan tentukan pilihanmu Linux apa yang cocok untuk kamu install di OS kamu. Misalkan pengen CentOS ya kalian bisa coba cari sendiri CentOS terus yang tidak saya publish selain 5 ini karena 5 yang tadi itu adalah yang paling umum dipakai oleh orang-orang. Oke, jadi sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.